Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takzimi Al-Mukarram, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Yang saya hormati asatidz wal asatizah Pondok Pesantren Bustanul Ulum, serta para santriwan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, masih ada dalam ingatan kita tragedi 11 September 2001, di mana pusat ekonomi dunia yang terbangun di menara kembar World Trade Center New York, Amerika Serikat, hancur lebur dihantam oleh 2 pesawat komersil yang dibajak oleh sekelompok orang yang kemudian dikenal sebagai musuh dunia, yakni Al-Qaeda. Terdapat 2 dampak pasca tragedi tersebut. Pertama, dunia mulai melihat keadaan Islam di negara-negara jajahan Eropa yang terus tertindas, dirampas sumber daya alamnya hingga saat ini. Hendaknya perlu dilakukan pendekatan ulang tanpa tindakan militer. Namun hasilnya mereka hingga saat ini tetap tertindas. Yang kedua, dunia saat ini melihat gelagat buruk dari penyebaran Islam yang begitu pesat di Eropa. Sehingga inilah saatnya untuk mempropaganda dan mengadu domba umat Islam dengan menggolongkan umat Islam kepada 2 kelompok, yakni Islam radikal sebagai basis terorisme dunia dan Islam moderat sebagai sahabat mereka. Hadirin, kedua dampak ini menyebar ke seluruh daerah di tanah Indonesia. Bahkan tidak begitu lama dari kasus WTC, Bali sebagai pusat wisata Indonesia dibom oleh mereka yang mengaku sebagai para mujahid Islam. Lalu, apakah Islam telah mengajarkan jihad sebagai sebuah penindasan dan teror? Ataukah sesungguhnya jihad dapat menjadi sarana tepat untuk membangun persaudaraan? Oleh karenanya, jihad dalam membangun persaudaraan adalah tema yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini dengan redaksi awal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah baik dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta kamu dan diri kamu ke jalan Allah, yang itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa pada hakikatnya perintah untuk berperang sebagai salah satu makna dari jihad tidaklah dibutuhkan oleh Allah dan tidak juga oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya Allah telah membela dan mendukung umat Islam ketika ia sendiri ataupun berdua. Namun jika kita mengetahui betapa banyak sisi kebajikan yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang berjihad dan taat kepada Allah, tentulah umat Islam akan melaksanakan perintah tersebut. Hal ini jika ditinjau dari berbagai aspek duniawi dan ukhrawi, sebagaimana dipahami dari bentuk nakirah atau indefinitif kata khair di dalam ayat tersebut. Dampak positif yang membawa kebaikan dan kebajikan melalui jihad sesungguhnya selaras dengan dakwah dan jihad para ulama penyebar Islam di tanah Nusantara ini. Abdurrahman Mas'ud menjelaskan bahwa Islam Indonesia memiliki 2 model yang saling mengikat, yakni model universal dan model domestik. Model universal adalah model yang menyatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan uswatun hasanah baginda Muhammad. Sementara model domestik yang menjadikan Muslim Indonesia unik adalah mereka yang bermakmum dari model-model Wali Songo. Mereka adalah Wali 9 yang namanya demikian populer telah berhasil mengubah Nusantara, Hindu sampai Buddha ke dalam agama Islam dengan penuh perdamaian pada abad ke-15 sampai 16. Dengan demikian, ungkapan yang menyatakan bahwa ajaran Islam pada abad ke-18 dan 19
berada di bawah bayang-bayang Wali Songo tidaklah berlebih-lebihan. Bahkan setelah 5 abad masa periode Wali Songo, pengaruh mereka telah terlihat dan terasa jelas hingga kini. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah Islam yang menggerakkan irhab sebagai sarana terorisme? Merupakan salah satu produk-produk lokal budaya yang ada. Islam Malaysia tak memberantas tempat-tempat ibadah yang berbeda dengan Islam. Bahkan begitu banyak masjid-masjid di Indonesia yang dibangun dengan model budaya mereka dan jauh dari model tanah Arab. Namun yang terjadi saat ini adalah begitu banyak para pendakwah baru yang seringkali membaca Islam demi memuaskan hawa nafsu untuk menguasai seorang ataupun sekelompok orang. Pantas jika Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah sebagai pembawa rahmat Allah. Diutus ke muka bumi ini adalah pantas jika Rasulullah SAW dulu pernah menasihati para sahabat melalui sabdanya, roja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbari. Qalu wa ma jihadul akbaru? Qala mujahadatul abadil hawahu. Rawahul Baihaqi. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apakah itu jihad yang besar? Rasul menjawab, seorang hamba berjihad melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.